Pada tahun 1984, publik Indonesia dikejutkan dengan peristiwa gantung diri artis Marlia Hardi. Nah, inilah kawan kisah tentang arisan kol yang menjerat artis Marlia Hardi. Marlia Hardi adalah artis yang sangat populer di era tahun 1970-an hingga pada tahun 1980-an. Dan berikut adalah latar belakang dari seorang Marlia Hardi. Marlia Hardi lahir pada tanggal 10 Maret di tahun 1927 di Magelang, Jawa Tengah. Dia memulai karirnya pada tahun 1950-an di film layar lebar yang berjudul Untuk Sang Merah Putih. Pada tahun 1962, Marlia Hardi memenangkan Piala Citra untuk perannya dalam film yang berjudul Petir Sepanjang Malam. Tetapi nama Marlia Hardi sangat populer ketika ia memerankan sebagai seorang ibu dalam film layar kaca yang berjudul Keluarga Marlia Hardi yang ditayangkan di TVRI. Film tersebut berkisah tentang kehidupan sehari-hari dari sebuah keluarga. Pemeran utamanya adalah Marlia Hardi yang berperan sebagai Ibu Mar, yang digambarkan sebagai seorang ibu yang bijaksana, lemah lembut, dan keibuan. Marlia Hardi tinggal di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Marlia memiliki sebuah mobil Holden dan seorang sopir pribadi. Dalam kehidupannya, Marlia Hardi pernah menikah sebanyak 2 kali. Suami pertamanya bernama Hardi. Usia pernikahan mereka hanya selama 11 tahun, yaitu sejak tahun 1945 sampai dengan 1956 yang berakhir dengan perceraian. Sedangkan suami keduanya adalah Zainal Arifin. Usia pernikahan mereka hanya bertahan selama 6 tahun. Marlia memiliki 2 orang anak yang bernama Rihara Rivianti atau yang dipanggil dengan nama Era dan Tunggul Baskoro. Era tinggal bersama Marlia, sedangkan Tunggul menetap di Magelang. Selain kesibukannya di dunia akting, Marlia Hardi juga dikenal suka arisan. Dia terkenal dalam arisan kol sebagai seorang bandar. Arisan kol atau lelang atau tembak mulai populer pada tahun 1970-an. Arisan kol berbeda dengan arisan pada umumnya yang memakai cara undian untuk pemenangnya. Pada arisan kol, pemenangnya adalah yang melakukan penawaran tertinggi terhadap nilai uang arisan. Di dalam arisan kol ada seorang bandar yang bertanggung jawab melakukan pengumpulan uang arisan dari seluruh anggota. Bandar juga harus siap nombok atau menalangi jika ada anggotanya yang tidak menyetor uang arisan pada setiap periodenya. Karena tugas yang berat ini, maka sang bandar mendapatkan hak istimewa untuk mendapatkan uang arisan pada awal periode dengan jumlah uang yang penuh. Dan bandar arisan kol yang terkenal di Jakarta adalah Marlia Hardi. Pada awalnya, arisan kol ini berjalan dengan lancar. Marlia sebagai seorang bandar juga ikut merasakan dalam keuntungan.
Uang yang didapatkan oleh Marlia sebagai seorang bandar arisan sangat lumayan, bahkan melebihi honornya sebagai seorang artis film. Jumlah anggota yang ikut dalam arisan call yang dibandari oleh Marlia tidak sedikit. Jumlah anggotanya ada ratusan orang, yang sebagian besar adalah teman Marlia di dunia akting dan koleganya sendiri. Arisan yang pada awalnya berjalan lancar itu kemudian belakangan menjadi macet. Banyak anggota yang menunggak setoran dengan jumlah sekitar 10.000 sampai dengan 100.000 per orangnya. Juga beredar kabar kawan jika Marlia juga memakai uang setoran arisan untuk kebutuhan pribadinya. Karena masalah tersebut, Marlia kewalahan dan sebagai seorang bandar, dia harus bertanggung jawab atas pengembalian uang setoran tersebut. Dan untuk menomboki uang arisan yang macet tersebut, Marlia kemudian berhutang pada rentenir. Jadi kawan, karena Marlia sibuk kesana kemari mencari utangan untuk menomboki arisan yang macet tersebut, akhirnya pemenang arisan akhirnya menjadi terlambat dalam menerima uang arisan tersebut. Seperti yang dialami oleh Ibu Sofia sebagai salah satu anggota arisan, di mana ia seharusnya mendapatkan jatah arisan tersebut di bulan Mei, tetapi karena Marlia harus mondar-mandir mencari utangan terlebih dahulu, Sofia baru mendapatkan uang arisan tersebut di bulan Juni. Bahkan Marlia dalam satu hari harus bisa mendapatkan uang mengembalikan arisan senilai 5 juta rupiah. Mungkin kalau sekarang nilainya bisa miliaran ya kawan, sebab harga rumah saja pada saat itu hanya di angka ratusan ribu. Bahkan Marlia Hardy juga bercerita kepada tetangganya bahwa ia telah memiliki hutang senilai 35 juta rupiah kepada salah satu istri pejabat yang bernama Tati Sundoyo. Hutangnya yang semakin menumpuk pada rentenir membuat Marlia semakin stres. Apalagi para rentenir mulai berani meneror Marlia dengan beragam ancaman melalui surat kaleng dan telepon gelap. Dalam surat ancaman, para rentenir bahkan menuliskan bila Marlia tidak sanggup membayar, maka dia akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun, Marlia selalu menyembunyikan masalah tersebut dari anak perempuannya dan teman-teman artis lainnya. Sebetulnya kawan, di tahun 1970-an, Marlia Hardy sudah pernah menjadi bandar arisan call. Tetapi karena hutang yang menumpuk pada rentenir, pada saat itu ia sempat sampai dirawat di rumah sakit. Bahkan rumahnya yang ada di Jalan Setiabudi sudah dia jual untuk membayar hutang pada rentenir. Jadi rumah yang ada di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan tersebut, Marlia Hardy hanya berhak untuk menempati sampai pada tahun 1986. Dan kejadian tersebut terulang kembali di tahun 1984. Marlia semakin gundah, apalagi dia sudah tidak memiliki apapun untuk bisa dibayarkan kepada rentenir. Pagi itu, pada tanggal 18 Juni di tahun 1984, tepat pukul 7 pagi, Marlia Hardy masih terlihat di halaman depan rumahnya, menyirami tanaman dan sempat mengobrol dengan salah seorang tetangga. Tetapi betapa terkejutnya Suwarno, si sopir, ketika masuk ke dalam rumah.
sudah mendapati sang majikan, yaitu artis Marlia Hardy, sudah tidak bernyawa dengan menggantung di atas seutas tali di depan kusen pintu rumahnya. Saat tidak bernyawa, Marlia mengenakan rok berwarna hitam dan blus bercorak bunga. Saat itu diketemukan beberapa lembar surat yang salah satunya ditujukan kepada para tetangganya. Kepergian Marlia Hardy yang sangat mendadak ini sangat mengejutkan dunia industri perfilman. Polisi pun akhirnya turun tangan menginvestigasi kepergian Marlia Hardy. Tetapi dari hasil visum yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan dan pembunuhan. Penyebab kematiannya adalah murni bunuh diri, disebabkan oleh jeratan pada leher yang mengakibatkan Bu Marlia tidak dapat bernafas dan kemudian meninggal dunia. Seluruh surat yang ditulis oleh Marlia adalah bukti otentik, tulisan tangan, tanda tangan, dan gaya bahasa adalah milik Marlia Hardy pada saat dia masih hidup. Dan kesimpulannya adalah Marlia Hardy bunuh diri akibat tidak kuat menanggung beban hidup yang diakibatkan oleh hutang yang menumpuk akibat arisan kol. Jenazah Marlia Hardy kemudian dimakamkan di Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, demikianlah kawan kisah tentang arisan kol yang menjerat artis Marlia Hardy. Terima kasih sudah mau menonton video kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.